Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar, strategi Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mendorong peningkatan produksi pangan yang diluncurkan melalui SIMURP dengan pola pendekatan pertanian cerdas iklim yang biasa dikenal dengan sebutan CSA SIMURP. Manfaatnya mulai dirasakan di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pasalnya, program yang direalisasikan sejak tahun 2020 dengan metode pendekatan sumber daya petani dengan sistem sekolah lapangan. Selain menekan biaya produksi dengan penyertaan pupuk organik yang dibuat oleh petani itu sendiri, juga meminimalisir pemakaian air baku dengan sistem basah kering. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Wardana, Selasa 5 September 2023 mengatakan program CSA SIMURP ini telah berlangsung sejak tahun 2020. Pada tahun pertama, dimulai pelatihan training of trainer untuk para penyuluh dan training of farmer untuk para ketua Gapoktan dan Poktan Inti. Bagaimana ketersediaan air dalam budidaya padi selama ini? Ketersediaan air sangat penting dalam budidaya tanaman padi. Namun, perlu diketahui bahwa tanaman padi adalah bukan tanaman air, akan tetapi tanaman yang butuh air. Sehingga penggunaan air sehemat mungkin dengan kita pakai dengan sistem basah kering. Bagaimana harapan Bapak dengan adanya program CSA SIMURP? Harapan kami apabila kegiatan itu terlaksana dengan baik, maka petani bisa panen dan berproduksi meningkat dan dapat mengurangi biaya produksi dengan menggunakan pupuk organik sehingga dapat menekan biaya produksi. Bagaimana harapan Bapak di wilayah Kecamatan Polsel? Yang pertama, terima kasih atas segala dukungan dari semua komponen yang ada di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan dalam rangka peningkatan produksi pangan. Yang kedua, berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang kita rasakan sekarang ini, kami berharap kepada petani harus disiplin untuk percepatan tanam, mengingat erat kaitannya dengan kesediaan air akibat dari dampak iklim yang terjadi sekarang, yaitu El Nino. Menurut Bapak, apa poin penting dari SIMURP itu sendiri? Poin pertama dari program SIMURP CSA itu adalah bagaimana menekan biaya produksi dan efisiensi penggunaan air dan capaian target untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus sebagai salah satu indikator pendukung terwujudnya lumbung pangan. Wardana berharap dengan adanya dukungan dari semua komponen di wilayah Kecamatan Polong Bangkeng Selatan sebagai upaya peningkatan produksi pangan. Kemudian berkaitan dengan adanya perubahan iklim, berharap petani lebih memperhatikan disiplin dan percepatan tanam karena erat kaitannya dengan ketersediaan air. Adapun poin penting dari program CSA SIMURP yaitu capaian targetnya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan salah satu indikator terwujudnya program lumbung pangan nasional. Menurut Bapak, bagaimana dengan pelaksanaan CSA SIMURP? Baik, kami akan menjawab tentang pelaksanaan CSA SIMURP di BPP Kecamatan Polong Bangkeng Selatan yang sudah berjalan dari mulai tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2020 kita mengikuti pelatihan TOT atau Training of Trainer. Pelatihan ini khusus untuk para penyuluh pendamping dan pengawalan paket teknologi CSA dan pelatihan TOF atau Training of Farmer, pelatihan CSA untuk para ketua Gapoktan dan ketua Poktan pelaksana inti yang dilanjutkan dengan rembuk tani, sekolah lapang, dan demplot teknologi CSA dari 32 Poktan inti. Untuk tahun 2021 kita melaksanakan rembuk tani, sekolah lapang, serta demplot teknologi CSA dengan jumlah Poktan 32 Poktan inti dan kursus tani untuk 8 Poktan satelit. Untuk tahun 2022 kita melaksanakan kegiatan rembuk tani, sekolah lapang, serta demplot teknologi CSA dengan jumlah 32 Poktan inti
ditambah 32 poktan replikasi dan rembuk tani untuk 8 poktan satelit atau pengembangan. Untuk tahun 2023 kita melaksanakan kegiatan rembuk tani sekolah lapang serta demplot teknologi CSA dengan jumlah 32 poktan inti dan kursus tani demplot genta organik di Poktan Pak Cobang serta scaling up seluas 50 hektar di Poktan Bontobirain dan Poktan Lestari Panyaurang. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita, tanahnya subur, benihnya unggul. Paket teknologi apa saja yang Ibu terapkan di dalam metode CSA? Teknologi yang diterapkan pada masing-masing kelompok tani penerima manfaat adalah pemanfaatan waktu tanam atau kalender tanam adalah salah satu perencanaan untuk memulai tanam padi. Kedua, penggunaan benih varietas unggul bermutu dan seleksi benih padi untuk musim ini direkomendasikan Impari 32, 42, 43, Mekongga, Ciherang yang berumur ganja untuk mengantisipasi kekurangan air mengingat El Nino. Ketiga, penggunaan pupuk organik. Petani diajarkan membuat pupuk organik padat dan POC untuk digunakan di demplot masing-masing kelompok tani. Keempat, sistem tanam jajar legau ini untuk menambah populasi tanam dan mempermudah pemeliharaan serta dapat meningkatkan produksi dengan rekomendasi menggunakan jajar legau 21 atau 41. Kelima, teknologi hemat air melalui pengairan basah kering dengan indikator penggunaan AWD. Pengendalian OPT ramah lingkungan antara lain pengendalian penggerebatan dengan menggunakan pestisida nabati. Pemupukan berimbang ini dilakukan berdasarkan perangkat uji tanah sawah atau PUTS dan di sini dilakukan juga pengukuran emisi gas rumah kaca atau EGRK di mana budidaya tanaman padi sebagai penyumbang pemanasan iklim di lahan demplot scaling up maka dilakukan pengukuran EGRK. Menurut Ibu, kendala apa saja yang dihadapi petani dalam implementasi kegiatan SIMURP ini? Jadi, kendala yang dihadapi petani saat ini adalah sebagian petani belum memahami pemakaian pupuk organik. Oleh karena itu, kami sebagai penyuluh memberikan pemahaman kepada petani agar dapat mengurangi pupuk kimia dan mengarahkan petani untuk menggunakan pupuk organik. Sementara salah satu kelompok tani scaling up Poktan Bontobiraing di Kelurahan Patene, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, mengakui bahwa dengan adanya program CSA SIMURP dirasakan dapat menekan biaya produksi, yaitu penghematan biaya pembelian pupuk dan pestisida kimia. Karena petani sudah diajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik padat dan cair secara mandiri, maupun pestisida nabati. Karena petani sudah diajarkan bagaimana membuat pupuk organik padat dan cair secara mandiri, maupun pestisida nabati. Selain itu, petani memahami jenis hama dan musuh alami. Dengan adanya program SIMURP ini, kita bisa belajar salah satunya bisa membuat pupuk organik baik padat maupun cair dan pestisida nabati. Manfaatnya adalah dengan kita menerapkan pupuk organik padat maupun cair dapat menekan biaya produksi. Kenapa biaya produksi bisa berkurang? Karena kita bisa mengkombinasi pupuk organik dengan pupuk kimia, sehingga kita lebih dominan menggunakan pupuk organik dibanding pupuk kimia. Lalu selanjutnya kita sudah mengetahui penerapannya, apalagi di saat ini kondisi kurang air, maka sebaiknya kita menggunakan sistem AWD atau sistem pertanaman basah kering. Artinya, kapan waktunya diberi air, kapan waktunya dikeringkan. Karena tanaman padi bukan tanaman air, akan tetapi tanaman yang butuh air. Terus,
kita bisa mengamati jenis hama yang menyerang pada tanaman. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi dan daerah, serta semua penyuluh yang telah banyak memberikan motivasi kepada kami para petani atas adanya program CSA Simurp. Menurut Bapak, bagaimana hasil produksinya? Produksi alhamdulillah sebelum menerapkan metode CSA Simurp hasilnya kurang lebih 5,5 ton per hektar. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan produksi 6 sampai 7 ton per hektar. Kami mewakili Poktang Pelaksana CSA Simurp Kecamatan Polong Bangkes Selatan, Poktang Inti, Poktang Genta Organik, dan Poktang Scaling Up mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, dan lebih khususnya kepada Koordinator BPT Kecamatan Polong Bangkes Selatan serta teman-teman penyuluh BPT Kecamatan Polong Bangkes Selatan yang selalu mengawal dan mendampingi kami kelompok tani Bantogi Raing dan pada khususnya dan petani pada umumnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas program yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terpisah salah satu demplot Poktan Inti CSA Simurp, yakni Ketua Kelompok Tani Tamalaba, Suardi, Kelurahan Bulukunyi mengungkapkan sangat bersyukur dengan adanya program tersebut karena dapat memahami pengaturan air dengan sistem AWD. Kemudian, pembuatan pupuk organik padat maupun cair, serta pembuatan pestisida nabati, sehingga melihat kondisi padi saat ini, diharapkan hasil produksi tahun ini akan meningkat. Bagaimana kondisi pertanaman Bapak dalam penerapan CSA Simurp? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pertanaman kami dalam penerapan CSA Simurp alhamdulillah baik dengan sistem tanam jajar Legawa 21 dan menggunakan pupuk organik padat maupun cair, dan saya pasang pipa AWD mengingat kondisi air saat ini berkurang sehingga kami memasang AWD sebagai alat kontrol air di dalam tanah. Untuk sistem pertanaman basah, kering serta pembuatan pestisida nabati untuk pencegahan serangan hama dan penyakit. Ini semua berkat bimbingan dari Bapak Ibu penyuluh. Sejak kapan Bapak menjadi seorang petani? Ya, saya jadi petani sejak tamat sekolah SMA sampai sekarang. Bagaimana harapan Bapak dengan adanya Simurp? Semoga kegiatan program CSA Simurp ini dapat berkelanjutan. Kami atas nama petani mengucapkan banyak terima kasih atas terutama kepada Bapak penyuluh yang selalu mengawal dan mendampingi kami setiap saat. CSA Simurp.